Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah binikmatil Islam wa binikmatil iman wa binikmatil istiqomah wal uquwah wa binikmatil tilawatil Quran wa binikmatil qiyamul lail wa binikmatil amalus sunnah wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Inna anzalna alaikumul kitab linnasi bil haq fanahdiya walinafsihi wa man dhalla fa innama yadillu alaiha wa ma anta alaihim biwakil. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma lam yada qala zuri wal amali bihi falaysa Allahi hajatun fi ayyadaha wa ta'amahu wa sarabahu. Rawahul Bukhari. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini kita bisa bersama-sama insyaallah melaksanakan sholat isya, dan alhamdulillah sudah kita laksanakan, dan juga insyaallah kita akan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Tidak kurang dan tidak lebih, dan selalu kita harus ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Karena Allah telah memberikan kita kenikmatan, karena Allah telah memberikan kita petunjuk, karena Allah telah memberikan kita keselamatan, karena Allah telah memberikan kita perlindungan. Salam dan salawat senantiasa kita haturkan, kita panjatkan pada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, serta pengikut-pengikutnya yang setia melanjutkan risalah yang dibawakan oleh beliau, amin ya rabbal alamin. Ada sebuah episode di sebuah perkantoran. Seorang general manager atau seorang manajer memanggil seorang karyawannya, dan kemudian seorang karyawannya itu ditanyakan, apakah kamu siap untuk bekerja lembur selama sebulan penuh? Dan seorang manajer ini menyatakan, kamu saya akan kasih bonus kalau kamu sanggup dan mau untuk menjalankan lembur selama sebulan penuh. Gaji kamu tetap saya bayar 4 juta, dan gaji bonus kamu selama kamu lembur saya akan bayar 8 juta. Adakah yang menolak seorang karyawan apabila ditanyakan atau ditawarkan bahwa dia masuk lembur dalam sebulan akan mendapatkan gaji melebihi dari gaji pokoknya? Mungkin sebagai karyawan insyaallah kita tidak akan menolaknya, karena ini adalah sebuah bonus yang benar-benar nyata ditawarkan langsung dari seorang manajernya.
Di bulan Ramadan ini Allah dengan jelas menyampaikan bonus per bonus setiap umatnya melakukan ibadah-ibadah. Saya mencoba, marilah kita melakukan 8 amalan sunnah yang dianjurkan untuk kita dawamkan, untuk kita rutinkan, kita laksanakan setiap hari. Mumpung kita masih ada kesempatan, yang pada hari ini baru memasuki hari kelima, masih ada 25 hari lagi, insya Allah kita akan laksanakan yang dianjurkan 8 amalan sunnah ini. Karena khawatir dalam sebuah ayat Al-Quran yang tadi yang saya bacakan dalam surat Az-Zumar ayat 41, bahwa Allah telah memberikan kitab kepada manusia adalah dengan membawa kebenaran. Barang siapa diberikan oleh Allah petunjuk, maka petunjuknya adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang diberikan kesesatan, maka dia akan rugi dengan kesesatan pada dirinya sendiri. Dan kita sekali-kali tidak bertanggung jawab dengan tindakan orang-orang di luar kita. Dan tadi hadis yang saya bacakan adalah, barang siapa orang yang berpuasa tidak menjaga perkataan dan perbuatan dusta, kata Allah, saya tidak membutuhkan haus dan laparmu. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ibu-ibu, saudara-saudari dan adik-adik, amalan yang pertama yang harus kita dawamkan adalah qiyamul lail. Alhamdulillah kita sudah dawamkan dengan kita melakukan tarawih bersama. Yang kedua adalah yang kita dawamkan, kita hendaknya berusaha dalam melakukan sahur. Karena di dalam sahur itu adalah banyak sekali keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bandingkan atau coba lihat orang yang tidak sahur dan orang yang sahur. Pasti orang yang sahur adalah orang yang benar-benar adalah memiliki sebuah kekuatan. Orang yang tidak sahur pasti tidak akan memiliki kekuatan. Yang ketiga adalah yang harus kita dawamkan adalah sholat sunnah rawatib. Ada 2 sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Yang pertama adalah muakkad, yang ditekankan. Ada 10 rakaat yang ditekankan kita harus laksanakan dalam sholat sunnah rawatib. Yang pertama adalah sholat sunnah sebelum subuh, sholat sunnah sebelum zuhur, sholat sunnah setelah zuhur, sholat sunnah setelah maghrib, dan sholat sunnah setelah isya. Dan ada yang 2 adalah sholat sunnah ghairul muakkad, sholat sunnah yang tidak ditekankan, yaitu adalah sholat sunnah 2 rakaat sholat sunnah sebelum asar, atau 4 rakaat sholat sunnah sebelum asar, 2 rakaat sholat sunnah sebelum maghrib, dan 4 rakaat sholat sunnah sebelum isya. Yang keempat adalah kita melakukan amalan sholat duha. Karena sholat duha adalah memberikan kita penerangan. Kita biasakan kita melakukan sholat duha. Yang kelima yang harus kita lakukan adalah tilawatil Quran. Minimal kita coba adalah dalam sebulan ini kita khatam 1 kali Al-Quran. Kalau memang mungkin kita bisa menghatamkan seperti Imam Syafi'i ada dalam 60 kali khatam. Yang keenam adalah shadaqatun jariyah. Kita lakukan sodakoh dengan senyum, sodakoh kita dengan memberikan makanan, sodakoh kita dengan membantu orang. Jadi bukan sodakoh itu adalah dengan bentuk uang saja. Kalau kita memiliki materi yang cukup, kita berikan dengan uang. Tapi kalau kita tidak bisa memberikan dengan uang, kita cukup dengan memberikan adalah dengan senyum minimal. Dan yang ketujuh adalah kita usahakan adalah kita mensegerakan berbuka.
Karena di berbuka kita mendapatkan sebuah keberkahan. Maka itu kalau kita mau pergi kemanapun kita pergi, hendaklah kita membawa untuk minum berbuka. Yang terakhir, amalan sunnah yang dianjurkan, mudah-mudahan kita bisa dawamkan setiap hari kita lakukan adalah senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah saat-saat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa di bulan Ramadan. Pagi kita doa, siang kita doa, sore kita doa, malam kita doa, tengah malam kita doa. Itulah yang harus kita lakukan. Yang terakhir sebagai penutup, jangan sampai kita kena dalam sebuah hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan nilai-nilai puasanya yang dia lakukan, kecuali dia hanya mendapatkan dua saja, yaitu lapar dan haus. Wa alhamaha ujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah hanya memberikan kita dua petunjuk, mengilhamkan kita apakah kita menuju kefasikan atau kita menuju ketakwaan. Kalau kita adalah melakukan ketakwaan, berarti kita orang yang beruntung, berarti kita adalah membersihkan jiwa. Kalau orang yang melakukan kefasikan, berarti adalah dia mengotori jiwanya dan dia adalah orang yang rugi. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.